Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kepada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal. Assalamualaikum. Mata Mereli Gola. Natitiwara nanti nih. Nah, jangan bawa sim tawara apa gola. Tawara di langkah kain ibu. Kalau gerak ini di langkah kain. Uneng hatin kan sifu udah. Iya watin cifu. Oh, iya kebetulan naknya pala. Uneng hatin sifu. Iya watin cifu. Oh, naknya kebetulan mata. Wara ingat informasi, dulak ke kantor desa, wara sosialisasi program PNPM akan deh. Bagi ibu-ibu mana LU ajukan macam caw usaha kurang modal, melalui ake mata mungkin langsung informasi ke, tangguh pelengan ho tani. Sekiranya ambil kurang fu, wara program PNPM malu dari desa dai, bisa kita ajukan proposal untuk meminta modal usaha, penambahan modal usaha. Itu tujuan dan manfaat program PNPM terutama dari hak SPP, simpan pinjam perempuan. Orang tambah kayu pemiwara pak, tambah kayu tambah kayu modal. Iya, kebetulan. Luas deh, anggota kelahiran nih, ibu-ibu maleng atau malesi. Kebetulan program PNPM lalu. Dia pemetala dia. Desa Dai. SPP mana? Simpan pinjam perempuan. Melalui program agenda dengan catatan tak bentuk aku pengurus kelompok. Kemudian anggota lengan ibu-ibu mana yang nih yang ingin masuk di kelompok ini. Berapa modal yang akan diajukan? Modal insya Allah akan membantu membuatkan proposal. Ya, ibu-ibu ya. Atau contoh kios ke? Siapa yang punya kios ke? Saya. Itu langsung lihat buku data para lengam ini. Dan ini saya ajukan proposal. Mata siap membantu insya Allah. Transparansi maksudnya bahwa ajukan mati-matian perjuangan dalam menambah modal usaha dari 90 23.
Jadi Madadoho dari PNPM Kecamatan Belo kegiatan proposal yang diajukan oleh kelompok OISIE di Desa Roka. Nah, setelah kami menerima proposal yang diajukan oleh kelompok OISIE di Desa Roka, Madadoho melakukan verifikasi di kantor. Di mana verifikasi di kantor itu adalah yang namanya pembahasan awal, membahas atau memeriksa proposal yang diajukan oleh kelompok OISIE. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap proposal itu, baru kami turun bersama tim verifikasi untuk melakukan verifikasi kelompok tersebut di lapangan. Jadi apakah benar kelompok itu ada di Desa Roka, atau apakah dia lancar atau tidak, itu tergantung dari hasil verifikasinya tim verifikasi nanti. Perisi simita ke? Iya, nanti untuk kedepannya Mada mohon diisi dengan lengkap. Seramban terbentuk dan berdirinya kelompok OISIE ini, kami sebenarnya sudah punya modal usaha kecil dulu. Setelah itu kita rampung bersama anggota-anggota dan teman-teman yang lain, karena mendengar informasi mulai tahun 2017 sekarang ini ada program PNPM yang masuk di desa kita kelompoknya, khusus untuk kelompok simpan pinjam perempuan. Dengan adanya program PNPM ini, akhirnya kita tertarik ya bagaimana mengajukan proposal dan lain sebagainya untuk meminta untuk penambahan modal usaha. Nah, kenapa kita harus minta modal usaha? Karena mengingat anggota dan teman-teman saya pada awalnya usahanya sering macet dan lain sebagainya karena kurang modal usaha. Nah, dengan adanya program ini, alhamdulillah sampai sekarang ini kelompok OISIE sudah 3 kali berguliran, alhamdulillah meningkat dan berkembang, ya tidak ada masalah. Dan saya juga sebagai ketua kelompok OISIE merasa bangga dan terharu karena menyambut kedatangan mungkin Bapak dan Ibu tim verifikasi langsung memantau bagaimana keadaan kelompok ini yang sebenarnya. Ya, karena mereka sudah memeriksa administrasi, wawancara dan menanyakan langsung kepada kita, kelompok ini layak, alhamdulillah tidak ada masalah, lolos. Insyaallah ya, keinginan kami mudah-mudahan dengan senang hati kita menerima apa yang disampaikan oleh terutama Ketua UPK Kecamatan Belo, Pak Amrin, yang antusias sekali memuji, bukan menguji juga, karena pengalaman kita di kelompok OISIE tidak ada masalah. Insyaallah keesokan hari ingin sekali kita langsung dicairkan, Pak. Insyaallah kita ingin sekali memajukan sampai 2020 mungkin, Pak. Itu alhamdulillah dengan adanya PNPM kami mengatakan jempot seluruh jempot ya untuk ibu-ibu kelompok SPP. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan bertindak lanjut sampai 2020 insya Allah. Jadi di PNPM AKG wara kriteria dong madawara. Pertama dawara kai secara ekonomi atau kai pikir masa kai. Maka dua kaina orang miskin karena pendidikan. Ya, jadi miskin informasi dia mengupayakan keterbatasan masyarakat ini untuk memberikan dukungan lewat program PNPM ini. Pala PNPM AKG kita mata maige orang masih berarti
Ararendage sangat kuat untuk kelompok SPP, jadi kelompok simpan pinjam untuk perempuan. 10 prinsip, ya, prinsip yang memang harus ditaati, ya, tidak boleh dilanggar. Jadi prinsip yang pertama bertumpu pada pembangunan manusia. Jadi maksudnya bertumpu pada pembangunan manusia ini, setiap proses perencanaan lain, jadi karawi maupun yang direncanakan melalui tingkat desa itu, pikiran daerah lebih mengarah kepada bagaimana cara membangun manusianya. Yang kedua terkait dengan otonomi, ya, jadi lewat PNPM AKG diberikan kebebasan kepada kita selaku masyarakat desa untuk melakukan perencanaan, ya, fikih, arakan mendaerah, karawin dan untuk kita sendiri. Ya, jadi kalau dulu ya mungkin kita hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh orang di atas saja, tapi di dalam PNPM ini diberikan kebebasan. Jadi dengan daerah silakan kita rencanakan apa yang memang kita butuh dan apa yang bisa kita lakukan. MT sosialisasi yang kita selenggarakan pada hari ini adalah merupakan proses awal di dalam pelaksanaan kegiatan PNPM. Ini lebih khusus untuk tahun 2013. Kemudian sesudah ini nanti akan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan lagi. Ada namanya pelatihan kader, penulisan usulan, penggalian gagasan, PPKP dan seterusnya. Jadi MT sosialisasi ini adalah merupakan tahap awal dari beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan PNPM. Saya hanya berterima kasih pada Bapak pimpinan yang terkait dengan PNPM di kecamatan, dan kemudian pada ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu yang hadir. Pemerintah ada terima kasih yang minat. Pada akhir intinya akan mensosialisasikan jalannya uang itu. Kira-kira kemudian tata cara dalam pengelolaan keuangan PNPM ini. Jadi ibu-ibu tentu waspada ini, waspada. Jadi nanti kita akan mengetahui bersama. Jadi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab ini ada beberapa pelaku-pelaku yang ada di desa, terdiri dari pertama kepala desa, yang kedua BPD, yang ketiga tim monitoring desa, yang keempat TP3 tim pemelihara kegiatan, dan yang kelima KPMD kader pemberdayaan masyarakat desa, yang keenam TPK tim pengelola kegiatan, dan yang ketujuh pendamping kelompok, dan yang terakhir adalah pengurus kelompok. Jadi ada 8 pelaku yang ada di desa Lenda. Jadi yang pertama tadi kepala desa, di mana tugas dan tanggung jawab kepala desa ini terhadap kegiatan yang ada di PNPM Desa Lenda adalah sebagai penanggung jawab. Salah satu bentuk penanggung jawabnya adalah dengan yang pertama pada saat teman-teman TPK mengajukan rencana penggunaan dana itu harus ada tanda tangan dari kepala desa. Nah, termasuk juga pada proposal, pada saat pengajuan proposal itu bahwa di dalam proposal itu harus ada surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala desa. Jadi seperti itulah bentuk pertanggungjawaban dari kepala desa terhadap kegiatan yang ada di desanya, termasuk juga mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada di desa tersebut. Nah, mungkin itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Jadi yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab dari BPD. Nah, di mana BPD ini bertupoksi kepada PNPM adalah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan yang ada di desa tersebut.
baik pelaksanaan kegiatan berupa sarana dan prasarana maupun juga pelaksanaan kegiatan yang berupa simpan pinjam kelompok perempuan. Itu adalah merupakan tugas dari BPD, termasuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh TPK juga itu akan difasilitasi dan juga akan diawasi oleh BPD. Terbentuknya pelaku-pelaku yang ada di desa itu juga tidak terluput dari partisipasinya BPD yang ada di desa yang bersangkutan. Jadi yang ketiga adalah TMD, di mana TMD ini adalah tim monitoring desa. Nah, tim monitoring desa ini adalah tim yang dibentuk oleh PNPM yang ada di desa tersebut. Jadi mereka akan dipilih lewat musyawarah desa, seperti musyawarah desa sosialisasi. Itu akan dilakukan pemilihan terhadap tim monitoring desa. Termasuk pada saat musyawarah desa pelaksanaan juga itu akan dilakukan pemilihan terhadap tim monitoring desa. Nah, jadi mereka akan secara langsung memonitoring apa yang dilaksanakan oleh TPK, tim pelaksanaan kegiatan pengelola kegiatan yang ada di desa tersebut. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari tim monitoring desa. Saya juga mendukung juga, karena bisa KTK redom di petani di Ngali ini memang gangguannya benar. Gangguannya ini memang benar. Tapi wajah semua jadi seperti gangguan nih. Wajah semua dia berada ya. Sebab ini kalau kiringan sama tujuan ini. Tujuan untuk rumah damai kalau kiringan sama sih. Pikir sebune terima kelompok kami. Kelompok kami sebune. Ini transparan. Kalau 30 juta sebutkan, jangan disebut 20 juta. Kalau sekarang kelompok KKG, mari kita rasakan bersama. Miluakan losake bukan pribadi, bukan individu orang. Kesama guys ya. Masa PTKG langsung didatangi di kantor, bahkan didatangi di rumah masing-masing. Ketimbang dengan bikin ke lain conggong daerah itu di bank, antre itu puluhan hari, itu uang pribadi. Uang pribadi itu harus memakai nomor, apalagi uang minjam. Itu lagi. Kenapa semestinya tujuan dari FKG ingin tahu mana orangnya? Jangan sampai nanti macetnya satu kelompok saja akan mengular ke beberapa kelompok yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, ini yang berbahaya supaya tahu. Malahan kelompok si A misalnya, uang yang dicairkan hari ini 30 juta, ternyata misalnya laporan pada temanya 20 juta, akhirnya tidak dibayar. Dan pada hari titik terakhirnya, karena ini sudah hampir 5 bulan tidak dibayar, akhirnya dari FK turun dot ke rumahnya, ingin cek apa benar dikasih uang, ternyata tidak. Nah, inilah paling berbahaya. Yang ada yang kami laksanakan di PNPM, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelompok serta di tingkat anggota kelompok. Jadi ada beberapa administrasi yang perlu kami jelaskan. Yang pertama mulai dari administrasi di tingkat anggota kelompok. Nah, di mana di tingkat anggota kelompok ini terdiri dari 3 administrasi. Nah, jadi nanti ibu-ibu nanti pada saat mengambil uang dari pengurus kelompok nanti akan memegang satu kartu seperti ini yang warna kuning. Nah, di mana fungsi kartu warna kuning ini adalah sebagai bukti pembayaran daripada ibu-ibu kepada pengurus kelompok. Nah, supaya nanti tidak ada komplain lagi ke depannya. Nasinya lewati larangan CCMI. Nah, begitu kita dah pergi bayar ke pengurus kelompok, itu kartu ini harus dibawa dan supaya diisikan oleh pengurus kelompok. Nah, jangan sampai tidak diisi. Nah, sebelum kita dah menyerahkan uang kepada pengurus kelompok ini diisi dulu. Nah, supaya ada bukti transaksinya. Nah, terus yang kedua nanti kita dah sebagai anggota kelompok, sebagai bukti bahwa kita dah mempunyai tanggung jawab telah mengambil uang dari pengurus kelompok, nanti akan tanda tangan surat pernyataan. 1 orang 1 lembar. Nah, sebagai bukti pertanggungjawaban daripada ibu-ibu anggota kelompok. Nah, terus yang ketiga kepada ibu-ibu anggota kelompok nanti akan tanda tangan pas terima uang.
Ini namanya kwitansi bersama. Jadi pas ambil uang sekian angkanya, sekian yang ditandatangan. Nah, jadi tolong nanti jangan sampai kita sudah menandatangani uang 1 juta, kwitansi 1.500.000. Nah ternyata uang yang diterima adalah 1 juta atau 500, itu salah. Jadi diharapkan uang yang diterima adalah sama dengan kwitansi yang ditandatangan. Dan jangan sampai lagi ada potongan daripada kelompok atau daripada orang-orang yang ada di luar daripada PNPM. Tidak ada potongan di dalam PNPM. Nah terus yang berikut terkait dengan administrasi di tingkat kelompok itu ada beberapa macam sesuai dengan kemarin waktu dilakukan verifikasi. Ada yang namanya buku kas, yang namanya juga ibu-ibu ambil uang banyak. Jadi harus ada buku kasnya sebagai catatan transaksi dari Itadoho. Karena ibu-ibu sudah nanti akan ambil uang 40 juta, katakanlah 40 juta dari kios Rajabari. Nah, jadi di situ harus dicatat di dalam buku kas. Dan juga ada buku simpanan dan juga ada buku ansuran. Itu harus dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Nah, itu terkait dengan administrasi pembukuan. Nah, terus yang berikut ini kartu. Nanti bukan hanya anggota kelompok, pengurus kelompok juga harus pakai kartu. Nah, apabila pengurus kelompok pergi bayar ke kita di UPK, maka Itadoho juga akan membawa kartu seperti ini sebagai bukti. Nah, begitu dibayar ke kantor UPK itu harus ditandatangan oleh yang menerima uang dan juga yang akan memberi uang. Dua-duanya harus tanda tangan di kartu ini. Nah, sebagai bukti Itadoho sudah bayar atau tidak. Nah, terus yang berikut ada surat perjanjian kredit. Nah, sebagai bukti pertanggungjawaban daripada pengurus kelompok terhadap uang yang kita berikan, ibu pengurus kelompok harus menandatangani surat perjanjian kredit yang ditandatangani di atas materai. Ini ada beberapa pasal. Nanti kalaupun saya bacakan mungkin tidak bisa kita langsung saja. Nanti Itadoho bisa baca sendiri dan sebelum melakukan penandatanganan terhadap surat perjanjian kredit. Sebelumnya kami dari masyarakat Cenggu mengucapkan banyak terima kasih kepada program PNPM karena di mana program PNPM ini sangat membantu sekali masyarakat kami, khusus masyarakat Cenggu, karena di mana untuk tahun 2011 ini kami memprogramkan yaitu pemasangan tanggul sungai di Desa Cenggu, di mana ada 2 tempat yaitu Soladiwu dan Solataja. Dan perlu kami informasikan juga bahwa sebelum adanya program ini atau pemasangan tanggul ini, kalau itu hampir tiap tahun kita dilanda oleh banjir, baik itu di sawah, di masyarakat, di kampung-kampung itu dikena banjir akibat rendahnya ketinggian dari sungai. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kita sangat bersyukur setelah dipasangnya tanggul ini sehingga banjir itu tidak meluap keluar di sawah dan sehingga petani nyaman untuk bertani dan masyarakat tenang, tidak akan menghadapi banjir lagi. Tinggi muka air sungai, sehingga untuk elevasi bagaimana batas banjir supaya maksimal dalam perencanaan itu, maksimal dalam pelaksanaan, benar-benar maksimal baik kualitas maupun kuantitas. Itu harapannya dilaksanakan oleh TPK sebagai pelaksana. Jadi bikin inilah. Terima kasih dari Itadoho PNPM bahwa makasenawi umat Itadoho kege oleh karena bahwa warat tanggul lagi setiap musim ada mata Itadoho ke selalu melanda banjir. Anda itu ke akege mata Itadoho marahau dari Itadoho berterima kasih, banyak terima kasih
Ya, oleh karena bawara PMPM membantu madadoho sebagai petani. Ya, maka ke pain di luar cuma na bibita fare rohanu akeba mandira madadoho de ita doho petani anu PPM. Ya, bahwa madadoho kekurangan bibit unggul. Ya, setiap tahun kana madadoho kana nangahagu pa musuh fare ke pain vara de bibit matahogu. Dan di Rahabal Mada sebagai petani ya ita doho PMPM ke. Iya, lo atau juga pedayakan mede. Iya. Akan tetapi tidak ada di kelompok 6. Nah, yang adik tidak ada di kelompok 3. Nah, serta beta kamu lihat dari jalan keluarnya. Nah, boleh ratakan teh. Untuk kelompok 2 ya. Bisa tengok kelompok 2 ya. Nurjana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam komunitas lagi bahwa semua desa dan semua perwakilan itu sudah terwakili di dalam sudah terbagi menjadi 6 kelompok. Desa